Tapi sih untuk penghargaan di rumah sakit, ya sampai saat ini ya belum ada. Ya saya berharap sih ada. Ya dong, nggak muluk-muluk. Ada regulasi khusus, menghargai orang yang punya skill khusus. Gitu. Tindakan petal terapi itu adalah tindakan kolaborasi di mana skill kita itu sejajar. Si operator itu udah tahu apa yang mau dikerjakan, ya mitranya atau perawatnya harus tahu juga apa yang mau dilakukan. Itu kan sejajar. Jadi nggak sebagai apa kalau orang kamu itu namanya pembantu atau ini ya. Enggak, kita udah mitra. Nah sekarang bagaimana nih menghargai mitra itu? Tapi sampai belibet tuh ya juga saat ini itu jadwalnya banyak, kerja kita numpuk, insentifnya gimana? Ada yang mendengar? Ada yang mendengar? Jadi nggak enak. Kalau tadi kita sudah membahas suasana di ruangannya ya, tegangnya di ruangan tersebut. Sekarang kita akan membahas ke inti tindakan atau pertempuran antara hidup dan mati ya di ruangan tersebut. Tadi mungkin udah bahas pre intrapos ya. Nah kita mau bahas yang seru dari intraop dulu deh Kak. Ya. Pernah nggak ngalamin apa ya? Kendala aja dulu, kendala apa yang pernah dialamin? Kalau kendala ya mungkin masing-masing tindakan kan sebenarnya ada kesulitan tersendiri ya gitu, bahkan dengan kasus yang sama tindakannya sama tapi bisa jadi implementasi di lapangannya itu ada perbedaan gitu. Makanya itu kuncinya di situ memang pengalaman dokter obgyn feto-maternalnya dan juga di situ fasilitatornya kita sebagai perawat yang jadi kunci. Makanya ini mungkin kalau teman-teman belum tahu, Mas Hendy ini sudah bekerja di kamar operasinya sudah dari zaman apa tuh? Dari zaman apa tuh? Pokoknya dari zaman Mas Hendy. Saya masuk kamar operasi 2005. 2005. Berapa? 21 Dan saya di situ kuliah aja belum. Masih 2005 udah di kamar operasi. SMA, SMP saya. Tapi saya rasa Mas Rahmat juga kompeten karena Mas Rahmat itu dari mulai lulus sampai sekarang itu di Rongoka terus ya. Betul, 13 tahun. Jadi makanya saya itu regenerasi itu sama beliau tuh nyambung sebenarnya. Nyambung. Mas Beliau Rahmat adalah replikanya apa yang gitu ya. Saya lebih cocok, lebih dekat sama beliau gitu. Untuk kalau misalkan tindakan jadi apa yang misalkan ada suatu tindakan nih kita menyiapkan, oh Rahmat mungkin udah tahu nih, ya langsung ini yang belum. Jadi kita nggak nunggu lama juga nih, karena kan kita tuh satu berhubungan dengan nyawa ya, kita harus cepat gitu, nggak bisa santai kalau misalkan lagi operasi. Karena berhubung dengan misalkan dengan apa namanya itulah pembiusan, kemudian juga kita kalau misalkan posisi udah oke nih, misalkan mau laser stetoskopi ya, kita udah tepat gitu, tiba-tiba kita belum siap, wah hilang, jadi orientasinya hilang. Makanya harus cepat, kita juga tahu apa yang mau kita lakukan gitu. Jadi makanya kita harus tektokan ya. Tapi pernah ketemu kondisi yang ini nggak sampai yang drop ibu atau janinnya gitu pernah? Oh pernah. Waktu itu saya pernah ya keberapa ya? Kelima dari tindakan. Maksudnya si pasien ini malah sampai pasien itu beneran hebat. Si ibunya ya. Ibunya beneran hebat. Terus kemudian janinnya masih bisa diselamatkan. Oh itu udah pernah terjadi juga. Tapi sejauh ini persentase keberhasilannya lebih tinggi kan? Lebih tinggi. Tetap tinggi ya, karena kan saya pernah melihat di salah satu medianya dokter obgyn feto. Jadi saya melihat ibu dan janin yang kita tolong fetal terapi itu udah besar gitu, udah lahir statistiknya. Waktu itu saya lihat dia ke poliklinik feto maternal. Saya sebagai perawat merasa bangga. Itu yang kita tolong waktu jadi bayinya, jadi bayinya itu lahir dengan selamat gitu ya, terus kontrol, terus diceritain gitu. Ini loh gitu bayi saya itu
waktu itu tindakan fetoskopi gitu. Dan ya ibunya juga merasa terharu dan bangga gitu. Jadi nyampe ke kita ya, Betul. kitanya juga jadi senang banget ya gitu, yang bisa Iya. ketemu kondisi pasien yang datang ke kita dengan rasa bangga, rasa terima kasihnya gitu. Jadi kita juga di situ ya terharu juga ya, maksudnya Iya. Bisa menolong. iya, ternyata keberhasilan kita dalam tindakan itu kita punya peran gitu di situ. Oke, baik. Tadi kan disampaikan banyak yang terlibat ya, multidisiplin. Ya. Ada dokter kandungan, kemudian ada dokter anak, ada dokter di bagian bius. Begitupun perawatnya ya, ada perawat Kamar operasi. kamar operasi, ada perawat anestesi, ada perawat perinatologi gitu kan ya. Iya. Nah, untuk menjaga agar komunikasinya tetap berkesinambungan itu ada tipsnya nggak? Atau gimana cara menjaga teman-teman? Makanya tuh hal-hal kayak gitu tuh, pengalaman tuh emang berbicara banget gitu di situ. Kalau ada di fase-fase kayak gitu tuh, seberapa sering kita mengalami momen itu gitu, itu tuh jadi kunci banget gimana kita ngadepin masalah kalau muncul gitu. Makanya tadi juga seperti bilang tuh, suasananya sebenarnya kalau lagi fase tindakannya itu kalau saya masih ada merindingnya gitu, karena ini momen yang jarang gitu kan memang kita lakukan gitu. Jadi pengalaman teman-teman perawat bedah khususnya kamar operasi di sini tuh sangat membantu banget untuk menghandle kondisi-kondisi yang di luar perkiraan gitu. Makanya senior saya Mas Hendy pasti udah itu banget lah kalau ada kasus-kasus trouble atau apa, jadi bisa menguasai gitu. Tapi serem juga sih kalau emang ada di fase itu, kalau yang belum tahu ini kenapa ya kameranya mati gitu, ini kenapa ya kok jarum ininya nggak ada gitu pas lagi tindakan misalkan gitu. Wah, kalau orang yang misalkan belum terbiasa pasti pucet kali ya. Saya aja kalau yang itu berapa kali masih ini. Karena pada saat itu biasanya kan kita tegang semua ya, tegang semua. Dokter yang melakukan itu udah tegang. Nah kita kan seolah-olah seperti supplier, jadi yang membagi gitu, ini ke bagian asistensinya, ke asisten dokternya, ini ke dokternya. Jadi sebenarnya kunci suksesnya adalah di perawat sebenarnya. Bagian apa nih? Bagian pas menyiapkan tindakan. Karena pas tindakan, misalkan salah satu tindakan fetal terapi itu persiapan yang baik, insya Allah troubleshooting tuh berkurang. Dan bisa diatasi. Bisa diatasi gitu. Troubleshooting. Maksudnya permasalahan ketika kita tindakan itu berkurang. Nah selain itu juga jam terbang dokter itu juga menentukan sekali keberhasilan. Skill di sini. Makanya kita selalu lebih kalau misalkan kita punya udah chemistry yang baik dengan dokter itu, dokter yang maunya begini, kita tahu apa yang dia mau lakukan, wah langsung cepat, tektokannya enak gitu. Cepat gitu. Dan saya pernah alami seperti itu. Oke. Tadi itu kan jam terbang gitu ngomongnya dengan skill dokter. Kalau kita misalnya bicara tentang perawatnya nih Kak, jadi kan dengan stresor yang ada ketika menghadapi suasana tegang itu tadi ya, pernah nggak sih punya pengalaman kayak operator misalnya bilang, lu kok nggak bisa, lu parah lu gitu, atau gimana, atau mungkin kan Kak Rahmat nih yang masih juniornya, atau Kak Hendy dulu ketika awal-awal, pernah nggak sih kejadian atau punya pengalaman yang teringat gitu dalam pikiran, gitu? Saya pribadi dulu pertama ya semua dengan tingkat stres awal karena perdana lah. Pernah suatu operator atau asistennya negur, yang bener serius ini, kan kita tolong ini 2 nyawa, kamu nyiapinnya betul, harus betul. Ya dok, itu ayah namanya juga ada aja stresor kalau bisa gitu. hilang ya. Iya. Tapi teman-teman juga menyerahkan, kamu yang udah siap, kamu yang udah harus percaya. Ya kita Bismillah. Seperti itu. Memang harus ada yang mulai. Betul. Kalau nggak dimulai ya kita kan kapan ininya gitu, kapan berlanjutnya gitu. Jadi ya tumbal juga ya, bisa dibilang tumbal juga. Tumbalnya juga harus ada gitu, dan kebetulan ya
senior saya kan Mas Hendy, jadi udah lebih berpengalaman, jadi ya harus ada yang mendampingi kan, menyiapkan segala macam. Jadi ya fase-fase pertama pasti Mas Hendy semua yang ngikutin gitu. Baru tindakan keberapa nanti mulai diturunkan sama teman-teman yang belum punya pengalaman gitu. Kayak kalau saya di pertama kali juga sama tuh ngalamin yang kayak gitu. Maksudnya ya itu ini kayaknya udah siap semua deh gitu. Kalau saya pakai list tuh ini udah ada, kamera udah ada, terus jarumnya udah ada, instrumennya udah ada, lasernya udah ada. Tapi kok masih ada yang kurang ya giliran kayak misalkan non teknis misalnya, karena kan kita ngerekam ya. Jadi karena fetoskopi itu kan kamera masuk ke dalam perut ibu gitu untuk ngelihat janinnya, jadi kan itu perlu kita rekam supaya buat dokumentasi dan tim lain juga bisa ngikutin gitu, karena kan lapang pandangnya sempit, kalau nggak ada itu ya kita bisa lihat dari mana gitu. Makanya waktu itu sambungan buat rekaman videonya error gitu, rusak gitu. Sedangkan gimana sih, ini tuh momen yang kunci banget gitu kan. Ini udah mulai nih, semua tim udah siap, dokter udah siap buat melakukan tindakannya gitu, terus tapi juga perlu didokumentasikan gitu kan. Pas giliran mau mulai, ayo udah kerekam kan, udah direkord videonya. Waduh, ternyata kok ini masih gelap ya. Ini gimana ini? Itu bener deh, kalau bisa ngilang beneran deh. Ya, ngilang aja. Sampai seheboh apa? Seribut apa? Ya karena itu, karena akhirnya ya karena itu tadi kan, karena kalau kita mungkin checklist udah siap semua, udah sediain semua, tapi masalah non teknis juga kadang yang yang di luar kendali kita ada aja gitu. Entah kabelnya bergeser atau mungkin ada yang tendang kabelnya jadi akhirnya lepas gitu. Jadi ya pokoknya suasana tegang itu. Makanya selama perjalanan tindakan operasi itu pasti ada troubleshooting. Ya apapun, padahal kita mempersiapkannya sudah persiapan betul maksimal. Padahal kita juga kadang kan sudah punya SOP ya, SOP kita pelajari. Tapi dalam perjalanannya tindakan tuh ada aja masalah. Tapi nggak masalah, seperti yang penting misalkan kita menolong misalkan itu maksimal gitu, hasilnya maksimal, meskipun dengan perjalanan waktu itu ya ada aja terus sedikit gitu. Berarti kita juga harus memahami karakter orang-orangnya ya, betul. Chemistry itu penting dalam suatu tindakan ya, karena juga kita akan yakin misalkan kita mau bekerja bareng, kalau kita nggak tahu karakternya itu kadang-kadang agak sulit. Kadang ada aja nggak nyambung, ada aja masalah itu. Tapi kalau kita sudah ada sehati lah ya, saya kan sebenarnya itu gitu, udah cocok nih kita apa yang mau dilakukan itu, kadang-kadang ya ada aja gitu, mudahan itu skill yang nggak bisa nggak bisa tapi skill itu tuh nggak bisa didapetin di kuliah gitu, di pelajaran gitu. Nggak dibilang itu waktu kuliah tuh kamu harus mendekati dokter supaya nanti kamu terjalin kepercayaan, jadi kamu harus ngobrol terus sama dokternya. Itu tuh kan nggak dapet gitu di teori waktu kita kuliah gitu, waktu kita pendidikan. Ya makanya di kamar operasi paling penting adalah komunikasi. Itu membangun itu yang misalkan gini ya, sepintar-pintar atau sejago-jagonya skill seorang dokter, seorang perawat, tapi dia tidak bisa membangun trust yang baik dengan timnya, itu tingkat berhasilan juga kurang jadi rasa itu nyaman penting banget dalam bekerja, jadi penting banget. Itu nasihat ya buat nurse-netizen Indonesia dari para senior dan pioner. Jadi juga saya pernah baca ya, jadi karakter manusia itu ada 4 ya. Ada sanguis, melankolis, kemudian flegmatis, satu lagi saya lupa ya. Jadi itu diwakili oleh karakter SpongeBob. Jadi ada SpongeBob, Patrick, Squidward, dan Tuan Crab. Nah, ngomong-ngomong Tuan Crab nih ya, kan bicaranya tuh uang terus kan, uang di sponsor ya, yang kepiting ya. Ya kepiting. Nah itu, saya ketitipan pertanyaan nih dari teman-teman nih.
ada nggak sih jasa lebih atau ya Apalagi sering kemana-mana iya, dibawa sering ya. kemana-mana gitu, ada nggak nih, siapa tahu boleh di-spill sedikit aja, singkat saja. Boleh nih direkam nggak apa-apa nih. Ya, Nggak nggak apa-apa. Emang biar netizen tahu kak. Iya. Ini Siapa juga, jadi? tapi bener deh, ini juga saya belum tahu soalnya. Kayaknya Mas Hendy doang nih. Ini aja saling nggak tahu kan. Ya apalagi kita pengen tahu juga. Siapa tahu jadi motivasi, kalau jadi mau motivasi. Betul. Iya. Harus buka-bukaan nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa buka-bukaan dikit lah. Tapi sih untuk penghargaan di rumah sakit, ya sampai saat ini ya belum ada. Ya saya berharap sih ada. Iya dong nggak muluk-muluk. Ada regulasi khusus, Iya. menghargai orang yang punya skill khusus. Gitu. Nah, tetapi ya ketika kita istilahnya diamanahkan untuk mendampingi suatu tindakan di luar dengan dokter, ya transport ataupun uang saku ada. Lumayan itu pasti. Itu kunci dari komunikasi yang terbangun tuh itu tuh. Nah, Komunikasi betul. yang terbangun itu jadinya begitu Jadi, jadinya. mohon maaf Mas Rahmat juga nih. Iya. Adik saya. Nanti di Saya- belakang diselesaikan. Kalau ada masalah di belakang Iya. kita selesaikan. Saya nggak pernah ajak beliau itu karena gini. Itu dia chemistry. Karena Chemistry, dokternya, betul. oh ya kamu yang udah bisa, kamu aja deh. Ya gimana lagi kalau udah diajak seperti itu ya. Itu chemistry yang memang yang harus itu. Tapi ya itu karena kita kan apa namanya skill khusus ya kalau untuk tindakan-tindakan seperti ini kan mungkin Ovi dan juga Anton bisa ngebayangin deh, kita kan di luar gitu ya buat datang diundang gitu untuk tindakan karena dokternya dikirim dan juga bersama timnya itu kan perawatnya dan biasanya luar kota dan nggak mungkin kan naik kapal perahu gitu kan nggak mungkin, jadi kan pasti harus terbang tuh, jadi ya bisa dibayangin kan tuh tadi yang akomodasi yang disebut tuh berapa gitu kan, jadi Iya. Tiket Iya. domestik sama tiket mahalan tiket domestik. Iya terus duduknya di mana? Nah, duduknya di mana, kelas berapa gitu kan. Terus nanti dari situ makannya apa gitu. Nah, itu juga tuh itu yang jadi penghargaannya lah gitu untuk sekarang ini gitu. Tapi memang kalau belum secara sistem ya, maksudnya untuk diintegrasikan ke dalam suatu tarif gitu untuk jasa perawatnya memang di kita kan belum ada ya. Belum ada. Dan ya mungkin iya, Ya sebenarnya itu. sih kalau pengennya sih ada memang gitu kalau sebenarnya bisa. gini Mas Rahmat ya. Ya. Kalau regulasinya jelas, Ya. kebijakan yang juga jelas, di situ bisa dibangun gitu. Nih yang punya, malah sebenarnya saya berharap dengan kan kita di Keperatur ada jenjang PK. PK. Nah, PK itu selain menghargai ya secara klinis itu ya menghargai orang-orang yang punya skill khusus. Khusus. Setuju Gitu. sih. Karena nggak semua, maksudnya Iya. bukan semua orang nggak bisa, tapi memang yang bisanya belum banyak gitu. Iya. Dan itu juga yang jadi harapan Ya, kita contohnya sebenarnya. gini Mas Rahmat ya. Iya. Di kamar operasi itu mungkin PK-nya sama. Iya. PK-nya sama PK3 misalkan. Iya. Tapi kan tidak semua orang yang PK3 itu menguasai. Ya ada ini menguasai skill khusus seperti petal terapi. Tetapi ada yang bisa udahlah saya biasa aja, tapi padahal PK3. Nah itu tuh penting banget. Itu tuh jadi apa namanya ya, dilema ya berarti ya, dilema di kita. Tapi bukan ininya dilema gitu. etik ya. Bukan dilema etik kalau Berarti bisa saya simpulkan nih. Berarti yang diterima Mas Hendy sama Nus Rahmat itu sama ya, sama PK yang Ya, lain yang sama yang aja. tidak bertanggung jawab sama petal terapi juga sama ya. Nama Ya. aja. Adapun misalnya tambahan ketika diajak ke luar kota Luar ya ada kota. tambahannya. Ya, Tetapi betul. dari segi ininya insentif ya dan Insentif. segala macamnya sama ya. Sama Oke. aja. Mungkin bisa jadi masukan ke Kita buka-bukaan instansi-instansi ya. buka-bukaan Ya. ya. Siapa tahu ada tambahan. Tapi berarti setiap operator yang mengajak tentu berbeda dong nominalnya. nggak tahu. Enggak. Karena itu Ini sensitif. bukan. Itu bukan diberikan sama operator. Misalkan ini Oh, ada rumah sakit nih, satu rumah sakit mengundang bagian rumah sakit yang mengundang yang memberikan insentif ke Iya. kita. oh itu yang baik memberikan. tiket, baik transport gitu. Ya kita ya baik dokter atau perawat mah tinggal
datang aja berangkat gitu. Oh, berarti mendatangkan satu tim ya Betul, contohnya dan betul, membayarnya betul. sekian. Iya. Ya berarti untuk rumah sakit utamanya tentu harus memikirkan itu kan. Betul. Saya nggak perlu nih Betul, mendatangkan betul. tim untuk membayar. Berarti saya Iya, berikanlah lebih itu kan Betul, harapannya. betul. Sih ya, harapan semua orang sih. Ah, Harus begitu. Seru sekali. Ini kita mulai ramai ketika membahas masalah ini ya, Karena itu masalah masalah apa masalah ya? yang sensitif tapi Tapi Sensitif. sangat menyenangkan sih. Iya, bahas betul. masalah Sensitif. ini. Dan indeks ekonomi kan, tapi indeks penting ekonomi. tapi ternyata penting tapi sensitif tapi penting. Jadi gimana aja? Penting. Gini lah, begini, kita akan semangat ataupun dalam bekerja kalau kita dihargai dengan baik. Ya kan kita udah punya mitra sejajar dengan Ya, sejawat lain dokternya ya. sejawat lain ya. Ya. Misalkan ini kan gini, tindakan petrol terapi itu adalah tindakan kolaborasi di mana skill kita itu sejajar. Si operator itu udah tahu apa yang mau dikerjakan, ya mitranya atau perawatnya harus tahu juga Harus apa yang mau tahu. dilakukan. Itu kan sejajar. Iya. Jadi nggak sebagai apa kalau orang kamu itu namanya pembantu atau ini ya. Enggak, kita udah mitra. Nah sekarang bagaimana nih menghargai mitra itu? Iya. Oke, baik. Jadi saya jadi kepikiran satu pertanyaan Iya, lagi Kak. Iya. Dengan tadi ada pelatihan khusus pasti kan Iya, untuk iya, bagian-bagian iya. tertentu punya skill khusus. Iya. Kemudian ada yang PK3 sejajar nih sebenarnya PK-nya Iya. sama ya, Iya. tapi ini ada penyekalan khusus ada. Iya. Jadi nggak fair ya menurut Nggak fair. semua. Kamu- Seharusnya bagaimana? Ya itu dia. Nah, kalau regulasi yang jelas ya, ketika sudah ada pembagian PK ya, yang punya skill khusus itu punya kategori sendiri ataupun punya reward sendiri gitu. Oh, kan nggak Jadi semua kayak- orang punya skill khusus. Iya, Lebih betul. dia udah misalkan udah sejajar dari segi mitra kerjanya. Berarti seperti ada credit point tambahan. Betul dong, seharusnya Gitu gitu. ya. Nah, dengan mungkin negara kita kali ya, jadi bukan cuma satu atau dua rumah sakit, tapi Iya, memang betul. Ini hampir masalah iya. seluruh rumah Kita sakit kan masalah punya nasional. menghadapi persoalan yang Iya, sama ya. betul. Jadi ini sih lebih luas lagi yang mau dibahas sebenarnya kalau Iya. masalah untuk ini Iya, ya iya. reward terhadap Sebenarnya ini orang-orang yang punya regulasi skill. ini itu harus udah mau tahapnya tahap nasional. Tahapnya itu di bagian misalkan ya Organisasi profesi atau apa? organisasi Atau presiden. kementerian atau apa gitu. Bisa juga. Bisa juga karena gini kita itu membangun suatu apa istilahnya itulah suatu produk itu kan nggak instan, semuanya ada proses ya, ada proses ada jenjang. Nah jenjang itu penghargaannya harus lebih dong. Iya. Nah, gitu. Jadi dengan samanya itu tadi, sekarang gini, gimana kita mau ngajakin nurse Indonesia untuk punya skill khusus, sementara dia tahu bahwa di depan sana itu ya sama aja dong dengan yang lain yang nggak punya skill khusus. Betul sih, itu memang jadi ya itu tadi ya, soal ini tuh jadi dilema banget gitu karena bahkan gitu tanpa kita membahas masalah tentang kekhususan nurse di kamar operasi bahkan gitu ya, bahkan mungkin yang lain juga semua perawat di Indonesia tahu gitu gimana kondisi yang kita alamin gitu, karena ya emang belum semua merata, jadi akhirnya hal-hal kayak gini ya jadi kayak muter-muter di situ aja gitu. Tapi ya kalau dari saya pribadi, saya bersyukurnya saya ada di suasana yang baik untuk melakukan operasi-operasi kekhususan kayak gini. Itu jadi suatu apa ya, privilege ya, suatu privilege yang saya sangat bangga menjadi bagiannya gitu. Jadi ya itu sih mungkin titik turn point-nya ya, karena kalau ngebahas ke apa jasa atau insentifnya kan itu masih jauh lah ya, mungkin kalau saya bisa bilang masih jauh gitu untuk bisa dapat ke sana gitu. Tapi ya sekali lagi ini kita khususnya saya sendiri sih ngerasa yaitu peran kita di sini ada bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain gitu, karena kita tuh seneng banget kalau suatu tindakan yang kita lakuin gitu berhasil dan kemudian pasien kemudian datang gitu dengan Mas, saya tuh
pasien yang dilakuin tindakan ini loh sama dokter ini. Saya ingat nama nurse-nya, Nurse Hendy, Nurse Rahmat waktu itu gitu. Dan bayinya sekarang dua-duanya sehat gitu. Itu kayak apa ya? Itu Kebanggaan kayak gitu ya. kebanggaan yang nggak bisa diungkapin dengan kata-kata ya. Maksudnya kayak jadi sesuatu yang mewah gitu di hati tuh ngerasa mewah banget gitu. Jadi ya buat saya itu pengalaman yang luar biasa sih gitu ada di sini. Ya, inti dari misalkan ini saya mengajak ya, kita harus merasa bangga dengan profesi perawat ini. Kita udah merasa jadi mitra yang sejajar. Makanya kalau kita punya skill khusus, punya ilmu yang untuk misalkan senang untuk misalkan nih di petal terapi, ya kembangkan. Jangan putus asa, terus update ilmunya gitu. Makanya rasa kebanggaan itu paling utama. Kalau misalkan mengenai reward ya diri syukur ya alhamdulillah gitu. Juga ya sudahlah, ikhlas aja lillahi gitu. Jadi meskipun reward itu pasti menjadi harapan kita semua, pasti. tapi meskipun akan ada proses ke sana ya. Semua niat baik itu pasti akan ada ujung yang baik juga kan. Tapi di balik itu semua menjadi seorang perawat yang cerdas ya, yang bisa mampu bermitra dan berkolaborasi dengan semua tim yang ada, itu justru tujuan utama kita di Indonesia. Keharusan itu suatu keharusan. Itu sebuah keharusan. Iya. Luar biasa sekali ya ternyata ya. Jadi sebenarnya tadi itu saya mau bertanya pertanyaan terakhir ya. Jadi pertanyaan terakhir itu bagaimana tips agar rekan-rekan misalnya yang masih sekolah, masih kuliah itu semangat untuk menjadi perawat. Tapi ternyata sudah dijawab. Iya. Udah masuk sekaligus. Bisa baca pikiran ya. Kayaknya itu bakal ditanyain deh. Langsung dijawab malah. Dijawabnya selama bertiga lagi sama Nurse Rahmat. Saya bisa bantu Snoopy juga ya. Jadi Berarti ke Anton yang akan menutup di sesi ini ya. Sesi ini ya. Dan saya mau memberikan motivasi juga. Oh. Jadi tadi udah ya. Iya. Jadi buat teman-teman perawat ya yang merasa, kok saya praktek hanya dorsa-dorsi, dorong sana dorong sini, buang urin gitu kan, memandikan. Jangan patah semangat ya teman-teman. Walaupun kita hanya dorong sana dorong sini, itu ada ilmunya juga ya tentunya. Betul. Ketika kita mendorong pasien, posisi perawat itu harus di belakang gitu kan ya. Terus kalau kita buang urin juga harus dihitung diuresisnya. Bahkan kita dengan membuang urin bisa menyelamatkan nyawa ya kalau kita berpikir kritis. Jadi sebelum tapi Mas Rahmat sama Mas Hendy juga sudah pernah mengalami kan ya. Pengalaman gitu. Jadi itu sih motivasi dari saya. Iya itu keren banget sih itunya. Kita tuh kan perawat itu kan profesi, jadi apapun yang sekecil apapun mungkin yang dilakuin itu pasti punya peran untuk pelayanan kesehatan dan bisa meningkatkan derajat kesembuhan si pasien tersebut gitu. Jadi harus bangga dengan profesi perawat kita ini. Ya itu sih motivasi dari saya walaupun gak nyambung juga. menjadi perawat. Menjadi nurse. Ngomong-ngomong soal perawat nih, perawat itu harus siap dihubungin kapanpun kan ya? Iya. Ada on call, ada kegiatan. Kebetulan jadwal hari ini saya on call. Jadi gitu. jadi saya pamit ya teman-teman ya. Dilanjutkan podcastnya. Nggak selesai kan belum dong? Masih lanjut. Kita masih ada sih 2 jam lagi. Belum puas ini saya baru berapa? Iya, perasaan baru. Kayaknya baru Karena saya sudah ditunggu, saya pamit duluan ya. Sampai jumpa teman-teman. Oke, sukses terus. Betul. Thank Karena harus you. tetap pelayanan ya. Iya. Oke. Baik, nggak apa-apa dengan saya sendiri ya. Ya. Kita Lanjut ramein ya. aja panggung Boleh ini, ya. meja Ayo ini. dong, ayo lanjut. Lanjut. Mungkin kita boleh games dulu kali ya Kak. Asik. Games ringan ya. Betul. Soalnya nggak banyak, 500 aja soalnya. Wow. Jadi gamesnya itu ya mungkin mau mengulik kepribadian sih, mengulik sisi lain dari seorang Nurse Hendy dan Nurse Rahmat. Tapi kita nggak ceritain medis lagi, udah lah ya. Oh gitu. Cukup lah tadi. Oke. Dengan Cukup lah ya, segitu cukup banyaknya lah ya. itu Cukup nanti lah ya. kalau misalnya Nurse Oke. Season Indonesia masih mau denger Nurse Hendy dan Nurse Rahmat, silakan request lagi. Oke. Oke, gamenya gini aja sih, gampang. Nanti saya akan kasih tahu satu kata, di mana satu kata ini akan menjadi clue, dan kemudian Kak Rahmat dan Kak Hendy harus menjawab apa sih yang terpikir dari satu kata ini. Gampang sih, soalnya gampang banget. Dan jawabnya barengan ya, nggak nyontek-nyontekan. Jawabnya barengan. Jadi dihitung berarti dong. Dihitung, 1, 2, 3 jawab Oh. gitu. Jadi nggak usah lama-lama mikirnya, kan udah Ini profesional. mikirnya udah lain soalnya. Ada lain gitu.
soalnya udah malam Udah ya. malam. Udah malam. Iya, Ya nggak apa-apa iya. soalnya nggak Udah banyak ngantuk ya. juga. Udah ngantuk ya. Oke, gampang Siap. kok. Yang Nah. pertama ya, satu kata, snack. Kacang. Hitung dulu. Hitung. Oh. Oh gitu cepet dapat. Bukan Satu, dua, cepet-cepetan. tiga. Ah, Bukan iya. cepet-cepetan. Ya. Bareng-barengan. Hitung ya berarti ya. Ya. Aku hitung ya. Soal pertama ya. Ya. Makanan berat. 1, 2, 3. Nasi. Sate. Oh, oke. Oke. Berat banget sih. Berat. Apalagi buat malam ini ya. Nasi itu aduh. Ya kan Hah? nasi doang. Nasi Iya, doang. pakai lauk. Ya intinya kan kalau nggak makan nasi ya Oh iya iya. makan. Mau sebanyak apa kalau nggak ada Iya. nasinya belum dihitung. Nasi Padang, nasi soto, Iya. nasi ini. Coba jelasin nasi apa, A? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Kalau malam tuh nasi goreng, Kalau pagi? nasi uduk. Oh, iya. Pokoknya segala lemak. Segala nasi ya. Iya, jadi segala- tempatnya paling atas tuh Iya. karbo ya. Ini kan semua. Iya, iya, iya. Selain itu suka nggak bisa kayak harus ada menu tertentu nggak ada nasi goreng temennya harus telur dadar atau telur mata Ya, sapi saya atau sukanya kalau nasi goreng telur dadar, ada kerupuknya gitu. Oh, Ya, terus biasanya itu gorengannya. gorengannya, Oh, itu iya. Biasanya itu apa duet maut itu. Itu enak banget sih Enak kalau banget. yang shift malam itu kalau sambil dinas terus Iya, jamuannya langsung, itu ya. Misalkan habis dinas, yuk cari nasi goreng dulu. Nasi goreng pakai kerupuk, Gitu. pakai. Tapi kalau misalnya ke Palembang kemarin mesti ada nggak menu itu? Kemarin nah itu waktu kemarin susah banget. Susah ya? Yang ada pempek lagi. Itu kurang berat ya buat Kurang berat. buat ini ya. Masa nggak makan? Oh iya, jadi tetap harus ada nasi Iya, ada ya. nasi. Oh, sudah. Ya, jadi kalau Karamat kenapa sate ya? Sate apa nih? Ayam, daging? Ayam. Ayam. Sate Madura, ayam, Padang? Sate ayam Madura berarti yang bumbu kacang. Kacang. Nah, itu enak banget sih. Kalau saya beda sama Sandy nggak mesti. Makanya saya nggak nyebut nasinya. Oh, Saya pakai lontong tapi. ya. Lontong buatan dari mana ya, Pak? Ya tadi secara penyebutan seenggaknya nggak disebut Oh, iya. nasinya gitu. Seenggaknya Jadi karbonya itu nggak prinsip disebut. dia, itu Oh, iya. prinsip itu kalau dibilang makan pakai nasi, enggak, saya udah nggak makan pakai nasi. Gitu. Padahal pakai lontong. Lontong. Iya, iya. Tapi memang itu ya. Dari situ kadang kalau shift malam justru makannya justru lebih berat kan. Iya, betul, makanya betul. kebanyakan shift malam nanti berat badannya yang naik. Iya, inilah contohnya. Kelihatan ya, kelihatan ya, kelihatan. Iya benar. Jadi dari soal pertama udah beda ya. Meski dua-duanya memang karbonya ini ya, tetap harus ada nasi dan Harus lontong. Iya, buat tenaga, buat tenaga. Betul. Oke, pertanyaan kedua kali ya. Oke. Pertanyaan kedua, jawabnya bareng-bareng tapi tunggu. Keluarga. Oke. 1, 2, 3. Sehat. Anak. Ini kenapa lama loadingnya? Saya mikir ini keluarga. Saya udah mikirin di keluarga di rumah. Apa yang pikirin? Kepikiran keluarga di Iya. rumah. Gak usah ngeles sih kak. Makanya loading dulu. Tadi kalau makan aja cepet banget jawabnya. Karena Apa emang kalau ada? makannya tuh harus yang pertama. Oh, Bukan, gitu bukan ya. takut salah sebut kan, Nah, bukan Bukan gitu, takut Bang. salah sebut ya. Takut Tadi salah sebut. ini jawab apa? Anak. Anak Karamat. Tadi saya bilang sehat. Keluarga. Oh, keluarga sehat dan keluarga anak. Ini dua cara persepsi ya memandang pertanyaan ini. Saya mau ke Kak Rahmat dulu gantian. Kenapa milih keluarga sehat? Jadi waktu Ovi tanya tentang keluarga, saya langsung ngebayangin sehat karena saya pengen sampai nanti anak-anak saya usia dewasa besar gitu, saya ayahnya masih sehat, bisa ngelihat selalu perkembangan mereka, bisa ngelihat mereka sampai usia dewasa. Jadi dan itu juga jadi selalu alasan kenapa saya bisa terus ada di posisi sekarang gitu karena selalu ada keluarga yang sehat yang nunggu saya di rumah gitu. Melankolis banget. Iya, jadi makanya harus sehat. Harus Karena sehat. kalau di tapi rumah bapaknya makan sate Ah, makan apa? ini dia. kan tadi kan dibilang makan satenya kalau lagi shift malam aja. Oh iya. Gitu. Kalau di luar nggak usah. Enggak. Nggak Berarti usah. kalau nggak kelihatan istri aja. Ya. Gitu ya. Oh iya sih, utamanya itu dulu ya keluarga Itu. sehat yang paling Sehat utama. dulu, yang paling Iya. utama. Kalau Kak Hendy, kenapa anak nih? Aduh, mana telepon istrinya? Ya, istri sama-sama bekerja kan. Tapi Hmm. ketika pulang ke rumah udah melihat anak tuh kebanggaannya tuh lain ya. Beda ketika Beda. melihat istri ya. Hmm. Oh. Ya istri sama. Bangga Jangan juga salah. kan? Bangga. Saya ini ya. Iya kan sebagai wanita tersudut Iya. ya. Malah bangga. Iya. Tapi saya kalau pulang ke rumah ya,
ketika ada anak lagi belajar atau ceria hilang Capek ya kerja. Capeknya ya. Capek ya kerja jadi nggak berasa. jadi ya Semangat semangat lagi. baru. Kak ini anaknya berapa Kak? Anaknya? Cuma dikasih satu. Satu. Itu nggak cuma Iya. Ya Memang mungkin milih kan? mudah-mudahan. Udah. Oh ada rencana. Ada rencana. Kalau rencana tiap malam terus bikin Gimana rencana rencana? terus, berencana terus. Rencana Planning aja terus dulu. ya. Planning Iya, terus. iya. Betul. Sekarang berapa? Boleh tahu? Saya udah dua. Dua. Ada dua anak. Istri? Istri Istri dua, ya. istri siapa? Ya istri yang Tetangga, satu, tetangga. Karena di samping. Di samping itu. Tetangga itu. Tetangga. Tolong diedit ya yang ini ya, ya Oh, Nggak diedit. perlu, iya. nggak perlu, nggak perlu. Yang terlalu polos banget. Ya. Saya juga khawatir nih ntar. Ntar ditonton Nggak istri. dibukain kunci. Iya nanti Ya ntar kalau dikasih sampai nonton ke pulang ke istri, rumah. bagian yang ininya nggak usah. Oh iya, iya. ditonton. Jangan dikasih Di-crop. full ya, jangan dikasih full ya. Ya, berarti memang anak dan ini ya terutama ya berarti. Mm-mm. Nggak apa-apa, karena itu pilihan kan. Walaupun ya saya nggak setuju banget ya. Iya dari pihak dia ya. Iya, nanti Ovi belum, karena Ovi kan Oh, belum. nggak usah ditanya. Ovi belum, nanti Ovi belum nanti. Enaknya jadi host itu gitu, cuma boleh nanya. Ditanya nggak boleh. Iya. Nggak boleh ditanya Iya, balik ya. makanya. Nggak boleh ditanya Ditodong balik ya. terus tadi nih. Tidak dong. Nah. Oke, next ya. Wah ini pertanyaan ketiga yang sudah saya siapkan. Perawat Iya. ya. 1, 2, 3. Profesi. Lebih lama lagi. Aduh lagi nih. Apa ya yang bermakna? Tapi benar-benar saya bedah. Oh bedah. Bedah. Bedah dan profesi. Iya. Oke, kalau bedah kenapa? Milih bedah. Saya punya prestasi sendiri ya mengenai perawat bedah ini. Karena saya merasa jujur bagi saya perawat bedah itu merasa sejajar dengan mitra lain. Bagi saya sendiri. Saya dengan ini punya setidaknya itu perawat itu bisa bersinergi dengan baik dengan dokter lah. Nah di situ makanya kalau kita punya skill khusus, jangan takut dan jangan minder. Kita harus bangga dengan profesi perawat itu. Orang toh kalahnya mahal juga mas. Betul. Saya juga kan sama ya, apa maksudnya nggak Makanya murah. jangan tanggung-tanggung. Iya, harus jadi perawat. Jangan tanggung-tanggung Keren, jadi perawat yang itu. hebat. Jangan ya sudah Asal lulus, biasa asal aja, lulus, asal kerja biasa aja. Enggak. Maju. Maju. Pilih satu yang menjadi passion Pas masing-masing. betul. Ya. Passionnya apa? Benar sih, saya setuju juga sih. Dan kita juga selain punya ini kan profesi kan, organisasi profesi. Kalau di kamar bedah sendiri kita juga punya Kabi. subnya lagi nih, Hipkabi nih. Jadi jaket Nih, saya nih. jaket yang kita Mereka pakai bawa sekarang. Hipkabi Iya. Indonesia. Jadi Apa itu Hipkabi? Bangga Kasih kita tahu dulu organisasi Hipkabi kita. kepanjangannya apa? Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia. Kita bagiannya tuh. Ya, keren deh. Jadi itu emang ini ya membawa satu simbol Betul. dari nurse khusus Iya. Hipkabi ya, Perawat Iya, Kamar iya. Bedah Indonesia. Ini organisasinya udah hidup lama kan? Iya, udah lama banget kita dan banyak. juga bagus. Ya. Banyak acara-acara Iya. ya kan? Nah, Betul, aktif. di Hipkabi ini jangan lupa Nas. Nas Indonesia selain ilmu kita dituntut skill yang sama. Itulah makanya perawat bedah itu lebih modern, lebih maju. Kita bisa diakuin itu. Dan yang saya tahu juga ya Kak, dia banyak kan itu ya, misalnya kayak ada yang memang laparoskopi, ada yang ke Ya. bedah plastik, ada Ya, yang ke betul. kardiologi, ada yang kemana Nah, gitu. itu juga Jadi passion kan, itu kan Iya, masing-masing spesifikasi spesifikasinya masing. beda-beda lagi. Gitu. Makanya saya berharap ke depannya itu perawat petomaternal yang khusus petoterapi ini juga naik ya. naik Kak. dan bisa sejajar dengan perawat-perawat di Hipkabi ini bidang khusus seperti laparoskopi, ortopedi. Itu bagian-bagian lingkupnya di Hipkabi ya. Hmm, Ya, jadi kalau yang spesialisasi. petomaternal ini belum Karena ada. belum ada. Karena masih Makanya sedikit ya. sebenarnya masih sedikit. itu kita bisa menginisiasi ini. Bisa jadi ketua, Tua. perawat, Ya udah saya jadi Ya. manajemen aja. Iya. Oh saya jadi MC-nya aja ketika ada acara. Namanya juga Nah, harapan, bisa. namanya juga harapan ya. Harapan iya. Saya Bisa berharap terbentuk, ya. bisa terbentuk suatu organisasinya sendiri ya. Betul. Tapi ya sih dengan mengumpulkan
pasien segitu banyak kan itu mungkin bisa jadi portofolio untuk bikin satu ini nanti kan Betul. bidang khusus kan Iya. perawat Betul. feto maternal. Iya. Kalau saya ingat data ya, feto maternal kita udah hampir di atas 500 sampai mungkin bisa mendekati kalau misalkan tindakannya kan tindakan feto maternal itu tidak hanya di kamar operasi. Hmm, Di poliklinik poliklinik juga bisa dilakukan. bisa bisa dilakukan. dilakukan. Ya, Oh ya. iya ya. Nah itu udah banyak sekali banyak. kita itu melakukan tindakan feto maternal itu ya untuk fetal terapi ini. Makanya kita tuh kalau mau bangun suatu organisasi ya, Itu bisa Kita dimulai tuh dari bisa kita ya. dimulai. Bisa dimulai dari kita ya. makanya waktu itu saya pernah didorong oleh seorang dokter di Harvard kita ya, ayo perawat bangun untuk misalkan mengadakan suatu seminar atau suatu pelatihan. Gitu. Jadi di sini ya gitu untuk ininya. se-Indonesia kita harus hadir ke tempat itu gitu, harus datang ke sana terus Ya, by gitu. Zoom juga. Iya bisa, Bisa, kita bisa. buat acara. Nah itu juga tugas kita juga sih sebenarnya. Nah, itu harus direalisasikan Nah, dong, iya. Kak, ya kan? Karena udah segitu besar dengan 500 pasien Hmm. sih. Malah lebih, Sayang. menurut saya sih lebih. Iya. Karena kan kita di RSAP Harapan kita kan juga rujukan nasional kan untuk Betul. kasus ibu dan anak ini gitu. Makanya kalau mungkin kita bisa memulai suatu organisasi khusus untuk perawat feto maternal ini, saya rasa bisa gitu. Cuma memang mungkin nanti untuk realisasinya ada beberapa proses yang harus dilewati. Tapi saya sih optimis dan harapannya mudah-mudahan bisa ya Mas. Iya. Gitu ya, mudah-mudahan bisa. Kalau bersinergi sih harusnya bisa. Harusnya Dan bisa. pasti banyak support dari Objin betul, juga kan. betul, Betul ya. betul. Tuh. Wah bagus sih. Semoga nanti terrealisasi ya Pak. Amin. Mimpi-mimpinya ya. Iya. Nanti diceritain lagi nanti kalau Oh iya udah nanti terrealisasi. request lagi ya next Request season ya. lagi. Ini udah 2 kali kita minta request. Oke, Nah. selanjutnya ya. Shift pagi. Hmm. Biar loadingnya nggak terlalu lama, saya kasih waktu setengah detik. Oke, 1, 2, 3. Apa ya dari shift pagi ya? Shift pagi tuh nggak enak guys, gitu ya? Oh iya bener ya? Saya Oh bener ya? kalau berbicara si pagi apa ya? Karena saya pagi terus. Ya udah, Salahnya. sebut satu kata pokoknya. Eh, 1, 2, 3. Laporan Des. Macet dan Laporan. laporan. Iya sih. Iya ya. Ya Iya. Pak, kenapa macet? Kalau shift pagi itu kan kita masuk jam 7.30 gitu. Berarti kan berangkat kita 30 atau 60 menit sebelumnya. Itu kalau kita berangkatnya terlambat sedikit misalkan 5 sampai 10 menit di Jakarta ini itu ngaruhnya benar-benar beda banget gitu. Kalau tiap dinas pagi, karena kan semua orang yang dinas pagi berangkat semua jalanan semua, jadi kadang aduh macet banget ya gitu ini. Makanya jadi shift pagi itu yang dibayangin macetnya dulu tuh dari malam udah kepikiran tuh ini macet nih, jadi harus bangun jam segini, harus siap-siap jam segini, harus berangkat jam segini gitu. Jadi Jadi udah ruwet shift pagi duluan. udah ruwet duluan ya gitu ya Tapi kepikiran. manajemen waktu nggak sih Kak itu sebenarnya? Betul ya itu Iya. makanya itu skill juga tuh buat perawat, skill juga kalau nggak punya Manajemen manajemen waktu. waktu ya amburadul dong pasti Iya. gitu. Oh, berarti perawat kamar bedah harusnya nggak punya alasan dong untuk itu. Iya jelas. Karena kan udah paling paten nih memanajemen Iya waktu, dong, ya kan? pasti dong Berarti manajemen harusnya waktunya. nggak masalah sih Nggak shift pagi dengan macet. Nggak Karena masalah, nggak masalah. Cuma kepikiran Biasanya aja. itu kan gitu. tergantung individu. Individu lagi. betul. Kalau bisa individunya sering kesiangan ya. bukan morning person gitu ya. Morning person, seringan begadang gitu. Jadi pasti berat kalau buat shift pagi. Apalagi lagi Piala Dunia nih ya. Waduh. kadang-kadang suka bergadang juga ini. Iya. Kadang dunia. Ya udah nonton barengnya di rumah sakit. Di rumah sakit Datang jadinya jam ya. 1. Biar nggak telat Sekalian jadinya. ya. Biar nggak telat jadi berangkat dari malam sekalian. Tapi masuk dinasnya jam berapa Kak? Jam 7.30 ya. Kalau sekarang kita 7.30 shift pagi ya. itu mulai Tapi 7.30. ini enggak efektif nggak dengan masuk jam segitu? Kayaknya kepagian sih atau kesiangan justru. Untuk saat ini ya mungkin karena ini juga termasuk lagi fase ini ya, fase fase perubahan ya, karena sebelumnya dari jam 7 kemudian dari jam 7.30 adaptasi, dan ya kita kan bukan pemangku kebijakan ya, maksudnya kita kan yang ya udah kita yang di pelayanan ya mau gimana gitu dijalanin aja. Tapi ya kalau untuk saya sih maksudnya perbedaannya karena masih setengah jam, yang jelas pasti pokoknya berangkatnya harus lebih pagi gitu supaya
nggak makin macet gitu. Karena kalau iya. jamnya kan tadi jam 7 udah masuk, berarti kan berangkatnya lebih pagi itu. Tapi kalau jam 7.30 kita masuk berangkatnya, misalkan kita siangin gitu, wah udah bisa nyampe jam 9 kali nanti sampai sininya gitu. Justru nggak menguntungkan Justru nggak dengan menguntungkan. adaptasi yang baru ini ya. Sebenarnya iya Ya, gitu. Jadi pengennya Jadi dia tetap aja tetap di lebih datang pagi jam karena 10. tetap berangkatnya ya tetap jam segitu juga gitu, pagi-pagi juga gitu. Kalau kita ngikutin mundur berangkatnya ya makin kesiangan nanti kita. Iya. Semoga ini juga bisa dipertimbangkan oleh yang Iya. mendengar. Yang mendengar siapapun lah yang mendengar. Iya. yang membuat kebijakannya ya. Yang membuat kebijakan. Tek 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 ya kayak. Iya. Ya boleh dilanjut. Tadi laporan ya. Ya. Kalau Karena pagi shift ini- malam bukannya ada laporan juga, Pak? Iya, itu Iya. antara malam sama pagi itu kan. Handover ya, handover kita Handovernya. dari yang malam itu juga penting juga tuh kuncinya. Iya. Kunci di lapor itu kan penting ya. Nggak tahu kita mau tindakan persiapan juga di situ. Jadi kunci kalau kita handovernya baik, persiapan untuk operasi juga baik. Jadi hari itu lancar gitu ya. Lancar lebih kalau misalkan tahu kondisi. Hmm. Kadang-kadang kan juga kan teman-teman yang jaga malam sudah melaporkan kondisi pasiennya, persiapan ini, kemudian secara peralatan yang mau dipakai juga disebutkan. Tapi kadang melihat kalau udah laporannya banyak, ruwet juga ya. Udah pusing duluan. Udah pusing duluan gitu Apalagi jumlah pasiennya banyak. tindakan banyak. Kalau makin banyak pasien, makin banyak Iya. laporannya, makin banyak yang Tapi kan harus di justru makin handover. banyak insentif. Harus yang masuk ya, yang masuk ya. Seharusnya, tapi Sampai belibet tuh ya. juga saat gara-gara ini gitu itu jadwalnya banyak, kerja kita numpuk, insentifnya gimana? Kepada yang mendengar. Jadi nggak enak. Jadi emang laporan itu ya karena perawat bukan cuma untuk, apalagi kalau perawat kamar bedah ya, bukan cuma untuk apa namanya itu tindakan bedah, tapi Iya. kita harus nyiapin laporan-laporan Betul, juga, dan betul. itu memang Betul. cukup Betul. melelahkan. Melelahkan. Salah kan pasti. Karena kita itu dari awal sampai akhir itu laporan itu ada terus. Awal kita harus pengkajian ke pasien. Iya. Di tengah perjalanan kita harus monitoring dan dilaporkan. Setelah itu misalkan tindakan kita harus Tetap juga melaporkan. harus dibikin laporan apa yang sudah dilakuin. segala macam. Itulah tugas perawat sebenarnya di situ ada. Iya, banyak Laporan ke ruangan rawat inap Betul, juga kita harus laporan. laporan lagi gitu. Iya sih, kita memang merangkap banyak tugas sih. Banyak Betul, laporan ya, iya. banyak laporan yang Jadi harus. sekretaris administrasi. Nah, kita tuh multiple talenta. Talentan ya. Talentan lah. Serba diambil job Serba itu. bisa. Serba bisa. Serba bisa. Jadi Iya. dilempar ke gunung nggak ada manusianya juga perawat tuh bisa. Bisa, ya, bisa sangat survive bisa. ya. Bisa survive ya. Bisa Bisa entry survive. pasien, Biasa hidup dengan Iya. perawat ya, gitu ya. bisa baca status pasien, entry pasien, melakukan asisten terhadap tindakan bisa perawat. Bisa. Lampu rusak. Lampu AC rusak semuanya. juga bisa lapor. Terus semuanya pokoknya serba bisa. Serba bisa. Keren. Keren. Salut buat teman-teman Tapi perawat di kalau seluruh kita jadi Indonesia. sumber daya manusia yang produktif ya. Produktif. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semua bisa Iya. diperdayakan. Bangga dong gitu ya kan. Bangga. Bangga dong. Oke. Oke, terakhir. Masih ada Masih ada terakhir. Oke. Nah, ini saya mau tanya itu mungkin kita mau flashback ke masa dulu lah. Waduh. Masa dulu, masa kecil boleh, masa remaja. Mau bahas cita-cita. Dulunya apa sih cita-citanya apa gitu ya? Jawab ya. Cita-cita. Apakah Barengan juga jawabnya. barengan dong? Oh gitu. Harus barengan. Oh. Nah, apakah memang ini adalah cita-cita atau bagaimana? Oke, 1, 2, 3. Tidak. Tidak. Cita-citanya apa? Saya dulu tuh mendapatkan Tunggu satu kata. Apa? Eh. A. polisi. Polisi. Kalau Kak Rahmat? Pilot. Oke. Ah. Soalnya kalau udah jelasin satu takutnya nyontek. Ya Enggak kan? dong. Iya. Enggak dong. Oke, gimana dari Kak Hendy dulu? Polisi. Saya dulu itu waktu kecil kan kalau lihat jalan kan ada bunyi wih 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 wih. Waduh, terus lihat keluar dari mobil orang yang apa istilah berbaju rapi, seragam, Gagah. pakai ini. Duh, ini gagah betul ya. Saya menginginkan itu. Nah, setelah perjalanan waktu ada melihat orang menolong orang juga baik. Terus juga kayak
Kadang-kadang kan perawat tuh apa, kenapa jadi perawat? Panggilan jiwa. Sebenarnya sih nggak juga, ya juga gitu. Tapi ya itu dia. Waktu itu melihat kakak juga seorang perawat ya. Oh, Kakak seorang perawat dan dia udah di keperawatan aja yang waktu itu kan masih muda juga untuk keperawatan dan itu ya intinya kan ya cepet kerja gitu kan gitu kan gitu. iya. Nah, Tapi sempat coba nggak Kak kayak mau coba ngelamar polisi gitu? Atau coba sih persiapan? Oh nggak sempat. enggak sempat. Enggak, karena Mas Hendy itu tertariknya bukan lebih ke polisi, lebih ke poluannya. Jadi maksudnya nggak dilanjutin. Iya. Iya, tertariknya itu sama poluannya. Jadi bukan sama polisinya, jadi nggak Berarti dilanjutin. iya. Gitu. Maksudnya ini ya Mat, Pawan tuh karena seksinya apanya ada? Karena nggak bisa gitu, nggak bisa ngelamar jadi poluan gitu. Jadi akhirnya nggak lanjut gitu. Karena Bukan mau ngelamar poluannya. Bukan. Oh, kirain Bukan. ada yang poluan yang mau bukan. dilamar. Oh. Maksudnya pengen jadi poluan Jadi tapi nggak poluan. bisa. Jangan, gitu. Kak, jangan. Nggak bisa. Itu namanya sudah Nggak krisis cocok. krisis identitas itu. Makanya nggak bisa. Masih Kan? gitu lagi. Makanya nggak bisa. Udah gitu. jelas-jelas polisi Iya, kagak ini kok jadi makanya. poluan sih. Gitu, makanya jadi nggak bisa. Gitu. Kidding. Nah, itu tadi ya. Berarti memang nggak pernah nyoba ke cita-cita kecil itu ya. Enggak. Langsung memang nyoba Itu ke tuh perawat. tumbuh itu waktu mulai dari TK. Enggak, saya dulu nggak TK. ada TK ya. Dulu waktu itu jarang orang belum Nggak sekolah, SD Iya. langsung. masuk SD. Dulu Masuk tuh SD. masih sedikit yang ada, malah belum ada waktu saya kan di daerah ya. Nah, itu waktu udah kelas masuk SD. Nah, di SD itu melihat ya, karena saya rumah juga pinggir jalan, jadi suka banyak polisi orang. yang kerja ya. Aduh, jadi saya senang melihat itu. Gagak-gagak. Sampai ya usia SMP ya. Remaja, Kalau udah SMA itu kan udah mau menentukan jati diri ya. Iya. Jadi udah tahu mana ya kemana nih kita harus menentukan nasib gitu kan gitu. Berarti terbatas di SMP Ya, itu. SMP aja seperti itu. Udah SMA ya kita udah berfokus dan itu juga kita harus udah menentukan apa misalkan pilihan termasuk karir gitu. Setelah itu gugurlah polisi Gugur itu ya. lah. Gugur polisi. Kalau sekarang kan gimana? Dulu itu sebenarnya waktu nyebut itu pilot tuh benar-benar karena pengen beda aja gitu. Jadi Beda dari setiap teman-teman yang ditanya itu maksudnya tuh belum ada tuh yang nyebut itu. Padahal waktu pas zaman itu mungkin nggak tahu sebenarnya tuh pilot tuh apa, ngapain kerjanya gitu. Cuma ada kata itu yang apa sebagai suatu pekerjaan gitu. Jadi terus belum disebut gitu. Terus baru dicari-cari. Oh ternyata pilot kerjanya maksudnya terbang ya gitu. Begini-begini terus apa namanya akses buat keluar negeri, keluar daerah segala macam gitu lebih senang ke situnya gitu karena jalan-jalannya gitu. Makanya pengennya ke pilot gitu. Tapi ya ternyata ya bukan ke arah sana jadinya. Gugurnya kapan tuh? Kapan ya? Kalau bisa dibilang mungkin itu waktu zaman SMP udah nggak ini sih, udah nggak ngebayangin lagi gitu karena udah kayaknya tadi juga tuh udah disinggung juga sama Sandy, maksudnya kita sebagai laki-laki kayaknya harapan kita pengen sesuatu yang apa namanya ya, yang dekat dan pengen cepat kerja gitu momennya waktu itu gitu. Terus akhirnya ya berjalannya waktu nggak mencari informasi juga tentang gimana caranya supaya bisa jadi pilot gitu. Jadi akhirnya ya dapat informasinya sampai sekarang jadi perawat dan itu benar-benar kayak ini juga sih. Mungkin banyak orang yang mengalami hal yang sama kali ya. Maksudnya kalau saya kayaknya ini deh Mas, kayak bukan pilihan pertama ya gitu ya. Maksudnya kayak bukan pilihan pertama gitu memang. Ya. Choice ya. Iya. Biasanya tuh kalau pertama kali itu pikiran tuh kayak impian aja. Iya betul. Wah, pingin ini, pingin itu kan. Realisasinya kan kalau kita udah berpikiran dewasa, berpikiran oh saya harus menentukan arah kemana nih. Nah itu akan lebih serius. Gitu. Biasanya SMA itu masanya gitu di situ. Ya, jadi meskipun banyak kenapa yang ditanyakan karena memang banyak perawat yang punya latar belakang impian berbeda-beda pasti belakangnya gitu ya. Betul. Tapi percaya kalau setiap perawat yang jadi sampai hari ini bertahan, berkarya dan kemudian punya kemampuan-kemampuan seperti ini,
pasti kecilnya tuh punya impian yang nggak biasa-biasa aja gitu. Makanya ini saya tanyakan gitu kan. Ya udah pasti Iya. nggak ada tuh waktu kecil. Cita-citanya apa? Ya hidup aja lah pokoknya. Nah, pasti nggak ada. Iya. Itu pasti mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi ini. Bisa kelihatan ya, bisa kelihatan ya meskipun dari nggak jawabannya. sampai kepada tujuannya, tapi setidaknya dia dari kecil itu sudah punya struktur aku mau jadi seseorang, mau jadi apa aku di masa Iya. depan nanti, Iya. gitu kan. Nah Yang itu bagus. pasti makanya perawat-perawat itu bukan seorang yang bisa dianggap sepele, karena Betul. dari kecilnya pun dia adalah orang-orang yang sudah terbangun dengan struktur yang baik. Betul. Itu kira-kira. Intinya gini, kita harus mau dengan gimana dengan impian. Impian mau jadi apapun ya, mau jadi seorang dokter, seorang perawat, seorang tadi polisi ataupun pilot, itu kan awalnya berawal dari impian. Mau jadi berubah impiannya itu lain soal gitu kan. Kayak dulu kan saya impian awal polisi, ternyata itu hanya ya angan-angan biasa. Tapi ketika kita menentukan benar-benar serius, ya itulah impian adalah menjadi seorang perawat. Yang selalu menjadi perawat-perawat yang akan menjadi panutan ya buat Amin. Indonesia, buat Iya. junior-junior yang mungkin baru tamat Iya, atau betul, baru mulai betul. belajar, karena Kita harus bangga Kita dengan harus perawat. dan netizen Indonesia juga harus tahu kenapa podcast ini dibuat adalah karena kita mau membuka wawasan yang baru, di mana perawat itu bukan hanya seseorang yang bekerja untuk melayani pasien di depan sebagai rawat jalan atau perawat inap biasa, tapi ada keahlian-keahlian khusus yang kita mau share ke teman-teman semuanya. Jadi nanti Sip Malam Podcast ini akan terus berlanjut dan semoga akan semakin banyak karya-karya yang kita hasilkan dari Sip Malam Podcast untuk menunjukkan siapa profesi perawat itu sebenarnya. Oke. Ya, kita akan tutup. Terima kasih untuk Kak Hendy dan Kak Rahma. Sama-sama. untuk kesediaannya Terima di malam kasih. hari ini. Terima kasih Kita udah semuanya. cukup lama larut malam ya. Setelah Lumayan ini kita ya, mau nonton lumayan Piala ya. Dunia. Keren, Ya, keren. kita mau bye-bye dulu ke Netizen Indonesia di sebelah Ah, sana. Oke, bye-bye. dadah. Sampai ketemu lagi ya di Ya, episode terima selanjutnya. kasih. Shift Malam Podcast.